Ini buah srikaya yang pedik di depan rumah itu ya. Jadi kalau panen itu ya cuma 1 atau 2, nggak banyak-banyak. Ini Bunda berada di pasar Kebalen Malang ya. Jadi pasarnya itu adanya mulai dini hari sampai 7:30. Kalau sudah 7:30 ke atas ya pedagangnya biasanya mulai berkemas-kemas. Sebab kalau enggak ya nanti diusir sama Satpol PP ya. Ya, Satpol PP tegur pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Pinggir jalan itu kan tidak semestinya ya orang itu jualan di situ. Ya, karena kalau pagi itu memang rame ya. Makanya ya dibatasi Kak, sama Satpol PP dibatasi. Ya silakan dagang di situ, tapi kalau sudah 7:30 harus berkemas-kemas. Ya di sini tuh murah-murah ya. Ikan laut mujair itu masih fresh ya. 30.000 per kilo. Terus yang ikan ya seperti ayam itu setengah kilonya itu 14.000. Itu yang sayap ya, yang sayap semua. Itu 14.000. Kalau di Pak Sayur kan 18.000. Jadi ya selisih ya. Terus perbawangan juga begitu. Kalau di Pak Sayur itu 12.000, kalau di sini 10.000. Bayam per ikat kalau di Pak Sayur 2.000, kalau di sini tuh 1.000. Yang selama ini yang saya amati, orang yang meninggalnya kecelakaan yang saya kenal, ini yang saya kenal nih ya, memang orang ini kelihatannya baik ya. Kalau sama teman-temannya itu baik ya, sehari-harinya tuh kelihatan baik. Tapi nggak taunya kalau sama orang tuanya ternyata melawan. Nah, kita ini kan nggak tahu ya kalau dia itu dengan orang tuanya itu melawan atau dengan mertuanya melawan. Atau seringkali bertentangan ya kalau dinasihati orang tuanya atau mertuanya itu seringkali bertentangan. Dan ini kalau memang Allah itu nanti melihat ya, Allah itu nanti melihat bagaimana orang ini imannya, bagaimana itu dilihat. Nanti kalau orang ini sudah enggak amanah ya nanti Allah itu memberikan peringatan melalui kematian. Agar apa? Agar orang di sekitarnya itu berpikir ya, sebenarnya seperti itu. Jadi umpamanya ada orang yang meninggalnya sepeda motoran atau naik mobil terus tabrakan. Ini kita yang hidup ini disuruh Allah Ta'ala untuk mengambil hikmahnya ya. Disuruh berpikir, kenapa orang itu tabrakan? Padahal orang itu baik loh ya. Ternyata nggak taunya memang baik kalau sama teman-temannya. Ternyata sama orang tuanya atau mertuanya sering melawan, sering bertentangan. Jadi kalau dinasihati itu seringkali nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi asam urat ini insya Allah mengenai orang-orang yang punya tipikal sifat perbuatan yang tidak baik, yaitu perbuatan-perbuatan kaku, emosional, dan menekan. Biasanya seperti itu ya. Kaku itu maksudnya apa? Kaku itu kalau nyuruh itu harus dikerjakan, kalau enggak biasanya marah. Atau kaku itu tidak seperti tadi ya, tapi ya lucu nih, kelihatannya diam seperti orang setuju ya, mengangguk-angguk gitu ya, kepalanya diam, tapi sebenarnya hatinya tuh nolak ya. Jadi kalau diberi masukan itu nggak mau, diem ya diem aja. Ya kaku itu namanya. Jadi dia itu emosinya itu ya disimpan ya. Jadi kalau diberi masukan itu nggak mau, dia itu emosi, tapi emosinya disimpan, diem ya. Karena nggak cocok ya. Itu insya Allah mudah terkena asam urat. Ya untuk para bapak-bapak atau ibu-ibu ya, kebanyakan asam urat ini bapak-bapak ya. Ibu-ibu ya ada juga ya. Pokoknya siapapun yang di rumah tangga dia itu kaku, emosional,
dan menekan, itu insya Allah kalau melakukan 3 sifat ini, insya Allah mudah terkena asam urat. Makanya asam urat ini ya sampai bertahun-tahun yang ya sering kambuh. Kenapa? Ya karena dianggapnya asam urat selama ini orang itu menganggapnya karena makan ini, makan itu, ya sudah nggak makan ini, nggak makan itu, ya asam uratnya ya mulai nggak kambuh ya. Terus dapat beberapa hari muncul lagi seperti itu. Jadi kalau asam urat penyebabnya dari makanan, kalau makanan ini sebenarnya ya kalau yang sudah dihalalkan oleh Allah Ta'ala, jangan sampai mengatakan, jangan makan ini, nanti asam urat. Makanlah, minumlah apa yang sudah dihalalkan dan jangan berlebihan. Kalau berlebihan ya wajar kena asam urat, karena Allah itu sudah melarang ya. Jangan berlebihan. Jadi makanan-makanan yang menyebabkan asam urat itu dimakan nggak apa-apa, asalkan tidak berlebihan. Karena berlebihan akhirnya kena asam urat. Dan asam urat yang model begini nih, yang penyebabnya dari makanan, itu biasanya ya gampang sekali sembuhnya ya. Ya pokoknya sudah nggak makan seperti itu atau makan hanya sedikit ya biasanya ya nggak apa-apa ya. Tapi yang sering kambuh hampir tiap hari sakit ya, itu insya Allah dari perilaku yang kaku, emosional, dan menekan. Jadi kalau asam urat penyebabnya dari makanan, itu insya Allah hanya sekitar 20% ya. Jadi kalau penyebabnya dari akhlak yang kurang baik, itu sampai 80%. Jadi orang-orang yang asam urat ini sampai bertahun-tahun nggak sembuh, ya karena mempertahankan sifat seperti itu. Kalau di rumah tangga ya memang kaku, emosional, dan menekan. Jadi kalau sekarang sudah tahu ilmunya ya, kalau pingin asam uratnya sembuh, kalau di rumah tangga jangan kaku, jangan emosional, jangan menekan. Jadi kalau diberi masukan ya harus mau kalau memang masukannya baik ya. Ya jangan emosi, diberi masukan nggak mau emosi, tapi emosinya disimpan, yaitu nanti bisa muncul asam urat. Ya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga setelah melihat tayangan video ini, kalau sudah tahu ilmunya, yang selama ini melakukan kaku, emosional, menekan, kalau 3 sifat ini tidak dilakukan lagi, insya Allah asam uratnya tidak kambuh lagi. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.